Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PAI semester 4 mata kuliah dirasa agama intensif. Kali ini kita akan membahas mengenai cakupan dari dirasa agama yang pertama, yaitu tentang akidah. Dimana kemarin kita sudah membahas dirasa agama itu mencakup 3 hal, ada akidah, lalu ada amaliyah, lalu ada akhlak ya. Jadi yang pertama ini adalah akidah yang ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Dari sini tentu saja nanti kita membahas mengenai konsep sekaligus nanti aplikasi ketika kita mendiskusikan suatu permasalahan di mana ini berkaitan dengan akidah seseorang. Baik, yang pertama kaitannya sama definisinya dulu. Akidah berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu yang memiliki padanan makna dengan al-arrobit ya. Arrobet ya. Arrobet atau nama lainnya dapat juga dikatakan sebagai ikatan. Robitoh. Robitoh itu kan ikatan ya. Al-aqdu, al-aqidah, akidah ikatan. Dapat pula dikatakan si akidah ini dia memiliki padanan makna dengan al-yakinu atau keyakinan. Jadi meyakini, mengikat, nah itulah akidah. Akidah artinya kalau secara istilah ya, ketetapan yang ada, yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, itulah akidah. Jadi akidah itu adalah ketetapan hati atau ketetapan kita boleh ketetapan iktikad ya, yang tidak ada keraguan orang yang mengambil keputusan. Akidah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasannya akidah ini berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan itu letaknya bukan pada perbuatan. Keyakinan itu letaknya ada di dalam hati. Ya, jadi nanti akan ada 3 memang. Ada akal, hati, sama perbuatan. Nah, akidah ini salah satunya dia ada di dalam hati. Namun, akidah yang sudah sampai pada tahap iman, orangnya disebut sebagai mukmin, tidak cukup hanya dengan keyakinan akan tetapi juga mengharuskan pengucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Sebagaimana kita tahu ya, iman itu kan ada golongan-golongannya, ada level-levelingnya. Iman yang paling kuat itu adalah ketika seorang mampu berbuat, kemudian tingkatan yang kedua itu hanya mampu berucap tapi nggak mampu berbuat, terus yang ketiga itu hanya mampu untuk meyakini dalam hati saja. Itu tingkatan ketika kita berbicara mengenai tingkatan keimanan seseorang. Ini pun sama, kaitannya sama akidah. Akidah itu pada intinya keyakinan di dalam hati, keyakinan, tapi dalam manifestasinya, dalam implikasinya, akibatnya, seseorang yang sudah masuk ke ranah mukmin, dia harus tetap melakukan keimanan ini, mengimplementasikannya dalam lisan dan juga perbuatan. Yang selanjutnya mengenai tauhid atau ilmunya, merupakan bentuk masdar dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhid dan tauhidatan. Jadi itu adalah tauhid. Jadi artinya itu meyakini sebagai satu atau menyatukan ya. Mengesahkan. Nah, mengesahkan. Tauhid itu kalau secara bahasa bisa dikatakan mengesahkan atau meyakini sebagai satu. Pada dasarnya tauhid adalah disiplin ilmu yang membahas akidah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan semua konsekuensinya. Jadi tauhid itu fokusnya itu adalah mengenai Allah yang esa dan semua konsekuensinya. Artinya gimana? Kalau Allah itu esa, berarti kita harus iman juga kepada Rasulnya, iman bahwasanya Nabi Muhammad itu utusannya, iman bahwasanya ada hari akhir, ada hari kiamat, ada kitab-kitab Allah, ada takdir, lalu dan lain sebagainya. Jadi intinya akidah itu memang fokusnya itu awalnya kalau dari sisi bahasa itu kan mengesahkan Allah. Tapi kalau secara penjabarannya nanti masuk ke konsekuensinya, yang nanti masuk ke iman yang 6 sebagaimana kita tahu ada iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab Allah, takdir dan hari kiamat.
Nah, sekarang kita berbicara mengenai iman. Ada akidah, ada iman. Iman berdasarkan hadis riwayat Muslim, iman itu secara bahasa itu berarti tasdik atau membenarkan yang memiliki 6 bagian, yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, lalu hari akhir, terakhir adalah qadar atau takdir yang baik dan yang buruknya. Ini kalau berdasarkan hadisnya ya. Ada yang mengatakan pula kodok dan qadar dan seterusnya. Jadi kalau berdasarkan hadis riwayat Muslim itu 6 hal ini, hadis iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, qadar atau takdir. Takdir ini baik yang takdir baik maupun takdir yang buruk. Khairihi wa syarihi gitu ya kalau dalam redaksinya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara iman memang 6 hal ini harus terpenuhi. Jadi nggak mungkin seseorang beriman pada Allah tapi nggak beriman pada malaikatnya, ataupun beriman pada Rasul tapi nggak beriman pada kitabnya, nggak bisa. Ini semua satu paket, satu kesatuan. Harus semuanya terpenuhi sehingga seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman atau orang mukmin. Itulah iman. Lalu yang selanjutnya, mohon maaf. Mukmin itu adalah orangnya. Mukmin dilihat dari Islam atau tidaknya, manusia terbagi menjadi muslim dan kafir. Jadi mudahnya gini, kalau kita lihat seseorang itu dari dia itu Islam atau tidaknya, ada orang yang muslim, ada orang yang kafir. Lalu muslim sendiri itu terbagi menjadi mukmin, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Jadi ada muslim, ada kafir. Orang yang keluar dari Islam itu namanya kafir, ya, murtad sehingga menjadi kafir. Adapun muslim itu ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang munafik itu gimana? Muslim yang Islam secara perbuatan, dia menjalankan rukun Islam secara perbuatan tapi hatinya mengingkari, itu namanya munafik. Sedangkan muslim yang mukmin itu adalah muslim yang beriman. Jadi iman itu sebetulnya tahapan dari seseorang yang sudah muslim. Jadi boleh jadi seseorang itu muslim Islam tapi dia nggak mukmin, itu sangat mungkin. Orang itu muslim tapi nggak mukmin, itu boleh jadi. Tapi orang yang sudah mukmin itu sudah pasti muslim. Itu mudahnya seperti itu. Sedangkan musyrik itu adalah sebutan bagi muslim yang melakukan perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik ketika dilakukan maka seseorang yang Islam muslim itu dapat dikatakan sebagai al-musyrikun atau orang yang mensekutukan Allah. Adapun muhsin itu adalah orang muslim yang mukmin yang ditambah dengan melakukan ihsan atau nilai tambah. Jadi yang paling baik itu yang gimana? Yang Islam, yang mukmin, yang Islam, yang iman, yang ihsan, itu yang paling baik. Jadi muslimnya itu bukan hanya dalam perbuatan, tapi muslimnya itu sampai ke hati sehingga muncul iman. Lalu dari iman ini muncul ihsan, sehingga nanti ada iman, Islam, ihsan yang menjadi satu kesatuan. Jadi jangan sampai terjebak dalam satu kondisi muslim yang kita kenal sebagai Islam KTP, yang perbuatannya itu Islam, ya puasa, ya haji, ya sholat, zakat, dan seterusnya, tapi hatinya mengingkari, hatinya itu menyimpang. Itu namanya munafik. Jadi kalau seperti itu namanya hanya Islam tok, tapi Islamnya KTP. Nah, gimana caranya? Ya Islam yang iman, sehingga muslimnya naik tingkat menjadi mukmin. Kalau mau naik tingkat lagi ya pakai sebagaimana hadis Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, ditambah akhlak yang baik, memberikan nilai tambah sehingga nanti muncul ihsan sehingga menjadi muhsin. Sehingga nanti mulai dari muslim ditambah lagi mukmin, yang terbaik lagi ditambah muhsin atau orang yang melakukan ihsan. Lalu ada yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini merupakan cabang dari ilmu tauhid sebetulnya, yang bisa dikatakan semacam kayak filsafat dari ilmu tauhid itu sendiri, yang dia membahas mengenai sifat Allah dan seterusnya. Jadi ini merupakan cabangnya ya. Jadi kalau Anda bilang ilmu kalam, itu sebetulnya dia bagian dari ilmu tauhid.
Kalau yang wajib dipahami oleh seluruh orang yang ingin pelajari akidah itu tauhidnya. Kalau ilmu kalam ini sebetulnya bahkan Al-Ghazali pun mengatakan kalau bisa filsafatnya itu nggak perlu dipelajari karena filsafat ketuhanan itu akan membawa manusia ke kesesatan. Orang yang berpikir rasional tentang Allah itu nggak akan pernah sampai. Jadi padahal ilmu kalam membahas di sana. Ilmu kalam itu membahas mengenai filsafat ketuhanan. Nah, sekarang kita berpikir tentang pemikiran Imam Ghazali. Ada pemikiran Imam Ghazali tentang filsafat ya. Jadi ada bahwasannya konsep filsafat Al-Ghazali itu yang pertama itu ada indera, akal, aksioma, lalu berakhir dalam perjalanan yang menjadi seorang sufi ya. Jadi yang namanya namanya orang mencari Tuhan ya. Saya kira setiap orang pasti mengalami perjalanan ini. Kalau memang dia meyakini dan juga menganggap penting agamanya, harusnya setiap orang mengalami ini. Mengalami yang dalam tanda kutip pencarian Tuhan. Nah, pencarian ini biasanya dia akan masuk ke ranah akal dan juga filsafat. Dan setiap orang harusnya mengalami dengan caranya masing-masing. Awal itu manusia pasti akan berpikir secara indera. Bukti empiris yang dia dapatkan di lingkungannya dengan panca inderanya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Lalu baru setelah itu, setelah masuk ke indera, level yang lebih tinggi lagi adalah ketika seorang berpikir mengenai Tuhan. Tidak lagi menangkap Tuhan melalui indera, tapi menangkap Tuhan melalui akal dan pikiran. Lalu setelah itu menangkap Tuhan melalui aksioma mengenai kebenaran universal yang ada. Jadi aksioma itulah kebenaran-kebenaran universal yang ada, yang kita katakan sebagai sunatullah, yang kita katakan sebagai hukum alam, bahwasannya api itu membakar, bahwasannya es itu dingin, bahwasannya air dipanaskan dengan suhu tertentu akan mendidih. Nah, itu namanya aksioma, pendekatan aksiomatis. Tetapi ternyata Al-Ghazali dalam perjalanannya menemukan Tuhan mulai dari indrawi, akal, sampai pendekatan aksioma tidak mampu untuk mencapai Allah. Karena memang Allah tidak akan pernah mampu dicapai oleh indra, di mana indra itu sendiri indra dan akal itu dibuat oleh Allah itu sendiri. Artinya apa? Allah tidak bisa dijangkau dengan rasio. Sehingga apa yang terjadi? Al-Ghazali itu perjalanan filsafatnya berakhir dengan mengharamkan filsafat untuk Tuhan itu sendiri. Sehingga Al-Ghazali itu menjadi menjadi sufi ya. Dia berakhir menjadi seorang sufi yang berjalan ketika berjalan menuju Tuhan itu mudahnya sebagaimana bahasanya Rumi ya. Kalau seseorang ingin mencapai Tuhan itu maka buatlah tangga di mana tangga itu terbuat dari kepala dan otakmu. Jadi intinya kepala itu diinjak-injak. Buatlah suatu tangga menuju Tuhan di mana tangga itu terbuat dari kepalamu. Artinya kalau ingin menuju Tuhan jangan gunakan rasio, jangan gunakan akal. Walaupun akal dan rasio itu bisa untuk meneliti tanda-tanda kebesaran Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri tidak bisa dicapai dengan akal pikiran. Karena Tuhan itu sendiri itu hanya bisa dirasakan, yang itu bisa dicapai melalui tasawuf sehingga menjadi seorang sufi. Yang beliau Al-Ghazali sendiri itu akhirnya mengkritik filsafat itu sendiri. Oke, itu mengenai maaf ini sering sekali error ya. Jadi itu mengenai pembahasan pertama mengenai konsep dari akidah itu sendiri ya. Jadi konsep akidah. Sekarang kita masuk ke implementasi. Oke. Implementasi setelah seorang bertauhid yang pertama sebagaimana termaktub dalam doa iftitah ya. Segalanya itu untuk Allah tanpa ada pamrih apapun ya, meniadakan diri karena satu-satunya yang wajib wujud itu hanyalah Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi faddara samawati wal ard. Terus dilanjutkan dengan inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya apa? Meniadakan diri. Yang namanya seseorang sudah bertauhid, dia itu akan meniadakan dirinya sendiri. Aku itu nggak ada. Yang satu-satunya yang ada, yang wujud itu hanya Allah. Adapun adanya saya itu diadakan. Adanya kita itu karena dibuat ada oleh Allah. Sehingga sholat kita, perbuatan kita, amal kita, apapun itu, hidup dan mati kita, semuanya itu untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu tentang bagaimana seorang mengimplementasikan imannya. Jadi kalau seorang sudah beriman itu dia nggak akan ada pamrih. Ibadah nggak akan ada lagi pamrih. Ibadah ya ibadah aja. Ibadah ya hanya ada keyakinan saya itu makhluk itu kewajibannya itu menyembah Khalik. Makhluk itu kewajibannya adalah menjadi kawulo, menjadi ibad, menjadi hamba bagi yang menciptakan. Maka tidak ada lagi pamrih. Bahkan pamrih pahala pun nggak ada. Saya sholat bukan untuk pahala, atau saya sholat karena memang saya harus sholat. Saya sholat karena memang Allah wajib. Allah itu wajib disembah. Saya butuh untuk menyembah Allah. Seperti itu aja nanti yang terjadi. Walaupun nggak ada salahnya seseorang itu beribadah karena Allah untuk mengharapkan pahala, itu nggak ada salahnya. Tapi yang paling tinggi tingkatannya adalah karena sudah tanpa pamrih, artinya sudah meniadakan dirinya sendiri. Lalu tentu saja tidak ada sekutu. Nah ini bahaya ya. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus la syarikalah itu artinya gimana? Tidak ada sekutu. Nah sekutu ini mungkin kalau secara kelihatan itu kan artinya berarti tidak menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan selain Allah kan gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, ada satu waktu yang namanya persekutuan yang kita kenal sebagai syirkun atau syirik, orangnya disebut sebagai musyrik. Syirik itu ada yang syirik jali, ada yang syirik khafi. Ada yang syiriknya itu nampak jelas, menyembah selain Allah, tapi ada yang syiriknya itu khafi yang samar. Syirik yang khafi itu yang gimana? Misalnya Anda minum obat, di dalam hati Anda yakin obat itu yang menyembuhkan, itu sebetulnya termasuk syirik khafi. Jadi implementasi dari iman itu sebetulnya bukan pada perbuatan tapi pada keyakinan. Jadi apakah seseorang itu iman atau tidak, syirik atau tidak, itu nggak akan pernah diketahui. Sebagaimana kita tahu tadi, iman itu letaknya ada pada keyakinan bukan perbuatan. Jadi nggak ada seorang satupun yang mampu menilai seseorang itu kafir atau iman, nggak ada. Misalnya kamu itu nggak beriman, kamu itu kafir, nggak bisa gitu. Nggak bisa kekafiran atau keluar dari keimanan itu dinilai dari perbuatan, karena keimanan itu letaknya di dalam hati. Musyrik pun demikian. Misalnya Anda melihat ada orang bawa keris, lalu Anda katakan, wah dia musyrik. Nggak bisa. Kenapa? Karena syirik mensekutukan Allah itu letaknya ada di hati. Letaknya ada pada keyakinan, bukan pada perbuatan. Membawa keris itu bukan berarti dia itu syirik. Nggak ada hubungannya. Bawa ya bawa aja. Kecuali dia meyakini kerisnya itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu udah beda lagi. Tapi yang jelas setiap orang tidak akan pernah mampu melihat dalam hati orang yang lain. Artinya apa? Tidak ada satupun orang yang mampu menilai keimanan orang lain, termasuk menilai seorang itu musyrik, syirik atau tidak. Itu tidak bisa dinilai. Tapi sekarang yang terjadi sebagaimana kita tahu ya, banyak sekali orang yang memberikan rapot kepada temannya, mengecap, memberikan label kepada temannya, kamu syirik, kamu nggak iman dan lain sebagainya, kamu kafir dan lain sebagainya. Padahal keimanan, keyakinan, syirik atau tidak, itu tidak akan bisa dilihat secara indera. Yang tahu apakah seseorang itu iman atau tidak, syirik atau tidak, musyrik atau bukan, itu hanya orang itu sendiri dan Allah. Oke, itu mengenai implementasinya. Lalu yang selanjutnya kita nanti akan langsung masuk ke diskusi saja. Ini karena Microsoft Office-nya ini kayaknya lagi error punya saya. Jadi nanti kita langsung masuk ke ininya aja. Implementasi. Oke. Ini masih kurang satu ya, mengenali ini. Jadi pada intinya kalau kita ingin mengenali Allah maka harus mengenali makhluknya.
Tadi kan sudah dijelaskan di dalam perjalanan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu dalam perjalanannya itu mencari Tuhan dengan akalnya tapi nggak mampu sehingga dia menempuh jalan sufi. Kenapa demikian? Karena memang Allah tidak bisa dijangkau dengan akal. Yang bisa dijangkau dengan akal itu adalah makhluknya. Mudahnya gini, kalau kita tidak bisa untuk mengenali Allah sebesar apa, seagung apa, sehebat apakah Allah, maka minimal kenalilah sekecil apa diri kita. Kalau tidak bisa mengenal sebesar apa Allah itu, seagung apa Allah itu, maka minimal banget kenalilah seberapa tidak mampunya diri kita, seberapa kecilnya diri kita. Karena cara untuk mengenali Allah itu adalah salah satunya dengan mengenali diri kita. Sebagaimana ada man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa mengenali, arafa mengetahui makrifat terhadap dirinya, maka dia akan makrifat terhadap Tuhannya. Jadi untuk sampai kepada Allah itu harus lewat makhluknya. Memang salah satu syaratnya itu lewat makhluknya. Nggak bisa orang itu mencapai Allah langsung kepada Allah tidak pernah bertemu makhluk, nggak mungkin. Karena orang untuk mengenali Allah juga harus mengenali makhluknya. Jadi kalau ada orang yang menyendiri nyepi, nggak pernah bertemu dengan orang, lalu Anda katakan itu sebagai orang yang makrifat, itu malah sebetulnya malah iskal janggal itu ya. Karena orang kalau mau kenal sama Allah harusnya kenal sama makhluknya. Salah satunya ya dirinya sendiri terutamanya. Lalu mengenali diri sendiri sebagai bukan apa-apa, dimulai dari diri sendiri. Mengenali Allah melalui sifat-sifat yang disampaikan melalui Al-Quran. Kalau sifat-sifat yang disampaikan dalam Al-Quran sebagaimana Al-Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Syadidul Iqab, terus sebagaimana Asmaul Husna ya, Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabarul Mutakabbir dan seterusnya. Jadi sifat-sifat Allah yang seperti itu bisa dikatakan sebagai tajallinya Allah kepada makhluknya. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat yang merupakan tajalli dari zat Allah, sehingga manusia itu nanti bisa mengenali Allah dengan lebih mudah. Kita nggak mampu mengenali Allah, tapi kita mengenal apa itu Rahman, apa itu Rahim. Itu namanya tajalli. Jadi tajalli sifat Allah melalui kasih sayang orang tua, kasih sayang manusia kepada manusia lain, itu sebetulnya tajalli dari Allah semua. Jadi Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu membagi sifat-sifatnya kepada manusia. Dan cara untuk mengenali Allah itu salah satunya dengan mengenali sifat-sifatnya. Itu yang paling mungkin dilakukan manusia. Cara mengenali Allah adalah dengan mengenali sifat-sifatnya dan mengenali makhluknya. Oke, terakhir diskusi ya. Diskusi ini silahkan, karena kita memang sedang online, silahkan kita lakukan saja secara Anda buat ini sebagai tugas ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa masalah ya. Ada dua di sini masalahnya. Yang pertama, ada budaya Jawa yang berlatar belakang animisme, dinamisme, sebagai yang sangat lekat dengan budaya sajen misalnya. Ada sajen gitu. Sajen dengan memberikan beberapa bahan makanan di pohon besar misalnya, atau misalnya di sungai dan lain sebagainya, berdasarkan konsep akidah Islamiyah. Menurut Anda, ini bagaimana? Kalau ada orang yang membuat sajen di sungai, di pohon, disampaikan di situ, itu menurut Anda kalau berdasarkan point of view atau sudut pandang akidah, menurut Anda bagaimana? Terus ada satu lagi. Tahun 2009, masyarakat Jombang itu dihebohkan dengan seseorang yang bernama Ponari, di mana Ponari ini memiliki batu ajaib yang dipercaya masyarakat setempat itu dapat menyembuhkan penyakit. Fatwa MUI pun ikut turut andil dalam hal tersebut, yaitu menyatakan bahwasannya hal tersebut merupakan perbuatan syirik ya. Syirik ketika seorang mempercayai batu Ponari tersebut. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Kalau berobat lalu mempercayai batu tersebut, maka itu sebagai perbuatan syirik. Kalau menurut Anda bagaimana? Nah, silahkan Anda jawab dua pertanyaan ini dalam Microsoft Word, lalu diupload di Google Form sebagai tugas 2. Ini tugas 2 ya, saya tulis di sini biar nggak lupa. Jadi ini adalah tugas 2. Silahkan Anda upload di Google Form.
Saya kira itu untuk pertemuan mata kuliah Dirasa Agama Intensif, pertemuan daring kedua hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.